Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky Damayanti, NIM 135, kelas Ekonomi Pembangunan C, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan membahas tentang keterkaitan antara supermarket dengan warung dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebelumnya, saya akan membahas tentang sistem ekonomi. Apa sih sistem ekonomi itu? Jadi sistem ekonomi adalah suatu sistem yang terdiri dari aturan, tata cara, kebiasaan dalam masyarakat untuk mengatur, mengorganisir, dan mengkoordinasikan perilaku sosial dalam menjalankan kegiatan ekonomi sehingga menjadi suatu keteraturan yang dinamis. Nah, macam-macam dari sistem ekonomi yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi kapitalis, dan sistem ekonomi sosialis. Pertama, saya akan membahas tentang sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional yaitu sistem yang berbasis pada tradisi, adat, dan kebiasaan yang diturunkan oleh nenek moyang. Sistem ini memiliki ciri-ciri yaitu adanya pembagian kerja yang belum jelas, ketergantungan pada sistem atau sektor pertanian, serta teknologi yang ada masih sangat sederhana. Dulu sebelum adanya uang, perekonomian berjalan menggunakan sistem tukar-menukar barang atau biasa disebut dengan barter. Nah, caranya yaitu dengan masing-masing saling menukarkan barangnya dengan orang lain yang barang tersebut sangat dibutuhkan oleh orang tersebut. Jadi saling menukarkan barang miliknya dengan barang orang lain agar memiliki barang yang diinginkan. Contohnya seorang petani yang ingin memakan telur sebagai pelengkap nasi, yang ia itu hanya memiliki beras tanpa memiliki telur. Nah, dia bertemu dengan peternak ayam yang kebetulan sedang membutuhkan beras untuk makan. Nah, dari itu kegiatan tukar menukar barang terjadi dan saling melengkapi kebutuhan satu sama lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang sistem ekonomi kapitalis. Jadi sistem ekonomi kapitalis yaitu sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini maksudnya berupa menyalurkan, memproduksi, menjual barang agar mendapat keuntungan. Nah, sistem ini memiliki ciri-ciri yaitu adanya hak kepemilikan perorangan atas berbagai macam faktor produksi. Pihak swasta memiliki kebebasan penuh untuk bersaing menggunakan berbagai metode. Lalu memiliki kebebasan penuh juga terkait dengan barang apa yang ingin diproduksi atau dijualnya, serta jumlah barangnya itu berapa tanpa ada batasan dari pihak manapun. Selain itu juga memiliki kebebasan dalam menentukan harga atas barang yang diproduksi atau dijualnya itu. Nah, jadi sistem kapitalis ini benar-benar bebas ditentukan oleh pemegang modal atau pemiliknya tanpa adanya campur tangan dari pemerintah, melainkan itu hanya ditentukan sendiri oleh pemiliknya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis ini ditandai di mana pemerintah mengendalikan semua kegiatan ekonomi dan menentukan pula kegiatan ekonominya. Sistem ini biasa disebut dengan sistem ekonomi komando. Sistem ini benar-benar diatur dan diawasi oleh pemerintah, tidak seperti di sistem ekonomi kapitalis yang sistemnya itu benar-benar ditentukan oleh individunya sendiri. Ciri-ciri dari sistem ekonomi sosialis yaitu hak individu tidak diakui, harga ditentukan oleh pemerintah, dan juga peran pemerintah itu sangat dominan dibanding dengan peran individunya. Jadi individunya itu hanya menjalankan arahan dari pemerintah. Nah, sekarang saya akan membahas tentang apa sih keterkaitan antara supermarket atau minimarket dengan warung-warung. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari minimarket yaitu Indomaret.
Nah, Indomaret ini merupakan salah satu minimarket yang dekat atau berada di lingkungan masyarakat. Sementara ini merupakan warung yang berada di lingkungan masyarakat. Jadi, persebaran Indomaret sekarang itu sudah sangat menyebar. Nah, dahulu sebelum adanya Indomaret, segala kebutuhan rumah tangga dapat dibeli di warung, mulai dari kebutuhan pangan, kebutuhan mandi, dan kebutuhan lainnya. Namun setelah datangnya Indomaret, di mana kedua tempat itu memiliki persediaan barang yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun bedanya, Indomaret ini lebih canggih, lebih modern, dan juga lebih bagus, sehingga membuat ketertinggalan antara yang dirasakan oleh pemilik warung. Banyak sekali perbedaan antara warung dan juga Indomaret, yang yakni jika di minimarket memiliki fasilitas yang memadai, sementara di warung kurang memadai dari apa yang dimiliki oleh Indomaret. Lalu harga yang ada dalam Indomaret itu lebih mahal daripada harga di warung, karena di sana harga barangnya itu sudah ditambah dengan pajak. Jadi jika kita membeli barang di Indomaret, maka kita otomatis juga akan membantu membayar pajaknya. Nah, meskipun harga barangnya itu ditulis atau sudah tertera di rak barang di Indomaret, namun masyarakat itu tetap membeli daripada membeli di warung yang tidak dikasih keterangan berapa harganya. Masyarakat itu lebih suka berbelanja di Indomaret padahal tahu jika harganya lebih mahal dibandingkan harga di warung-warung. Kedua penyedia ini merupakan milik perseorangan tanpa campur tangan pemerintah dalam pengoperasiannya, kecuali permintaan izin untuk minimarket atau supermarket ini. Lalu perbedaannya yang lagi-lagi ada di antara Indomaret dengan warung, yaitu barang-barang yang tersedia di Indomaret lebih lengkap dan memiliki stok banyak dibandingkan dengan warung, karena di warung masih dalam skala kecil dan lebih sederhana. Jadi wajar saja jika masyarakat lebih suka berbelanja di Indomaret daripada di warung, meskipun harganya itu mahal. Maka dari itu, Indomaret sekarang menjadi kebutuhan. Namun bagi masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat yang memiliki pendapatan yang minim, itu biasanya membeli kebutuhan sehari-hari itu di warung daripada di Indomaret, karena mengetahui jika harga di Indomaret lebih mahal daripada harga di warung. Nah, di Indomaret itu biasanya yang beli adalah masyarakat dari penghasilan yang menengah ke atas. Jadi keduanya, antara Indomaret dan juga warung, itu sama-sama memakai sistem kapitalis karena sesuai dengan kebebasan individu untuk menyalurkan barang atau menjual barang. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.